Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvan Fauzan dengan NPM B1A022134. Saya sendiri merupakan mahasiswa aktif jurusan Hukum Pidana semester 6 dari Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah pilihan bebas, yaitu Kejahatan Mentara, yang diampu oleh Bapak Asep Suherman SHMH. Namun sebelum itu, untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang diberi, mahasiswa diwajibkan untuk setidaknya memiliki satu buku ajar tentang buku Kejahatan Mentara. Nah, di sini saya sendiri menggunakan buku ajar karangan dari Bapak Dr. Abdul Wahid SHMA dan Bapak Muhammad Labib SH dengan judul Kejahatan Mentara Cybercrime. Dan juga bisa dilihat ini tanda kepemilikan buku atas nama saya, Resvan Fauzan. Oke, langsung lanjut ke pembahasan. Baiklah, langsung lanjut ke pembahasan. Di sini buku yang saya gunakan itu karangan dari Bapak Dr. Abdul Wahid SHMA dan Bapak Muhammad Labib SH yang berjudul Kejahatan Mentara Cybercrime. Nah, pada buku ini itu terdiri setidaknya dari 5 bab, yang dimana pada bab 1 itu di sini menjelaskan mengenai globalisasi teknologi dan globalisasi kejahatan. Nah, pada bab 1 ini itu setidaknya mempunyai 3 subbab. Kemudian lanjut kepada bab 2, itu mengenai eksistensi kejahatan mentara. Bab ketiga mengenai perspektif terhadap kejahatan mentara. Dilihat dari pertama dari perspektif hukum pidana, dari kebijakan hukum pidana, dan dari perspektif kriminologi. Kemudian pada bab 4 itu mengenai cybercrime dan bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia. Kemudian pada bab terakhir, yaitu pada bab 5, itu setidaknya menjelaskan bagaimana kesimpulan dan rekomendasi. Nah, dikarenakan tugas ini pada pokok intinya itu setidaknya mahasiswa diharuskan menjelaskan uraian materi dari 2 bab, kalau saya tidak salah. Nah, maka dari itu saya sendiri biar berkesinambungan, saya akan menjelaskan uraian materi dari bab 1 dan bab kedua, yang dimana pada bab 1 ini menjelaskan tentang globalisasi teknologi dan globalisasi kejahatan. Ya, di sini menjelaskan bagaimana perkembangan kejahatannya, bagaimana kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi dan lain sebagainya. Kemudian pada bab kedua mengenai eksistensi kejahatan mentara, dimulai dari pengertian internet dan sejarah dunia cyber, pengertian kriminologi, kejahatan, dan bagaimana kebijakan hukum pidana, dan lain sebagainya. Mengapa saya mengambil 2 bab itu? Dikarenakan agar berkesinambungan. Jadi kan pada bab 1 lanjut kepada bab kedua itu agar berkesinambungan. Oke, lanjut pada bab ke-1, pada subbab 1. Nah, pada subbab 1 ini mengenai perkembangan kejahatan di era globalisasi. Subbab 1 ini akan saya bagi menjadi beberapa poin. Yang poin pertama yaitu globalisasi melahirkan rumah baru. Nah, maksudnya apa yang sekarang disebut sebagai globalisasi pada dasarnya itu bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Di samping itu, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Sebut saja misalnya seperti perusahaan multimedia sekarang ini. Mereka itu sedang terlibat kompetisi memperebutkan pasar global. Mereka bersaing untuk menguasai dunia informasi yang kemudian bisa dijual ke pasar internasional.
Nah, bangsa-bangsa lain yang belum banyak mengenal informasi, baru kemudian terlibat persaingan untuk membeli atau mengaksesnya dengan harga yang mahal, baik dengan harga dengan pengertian ekonomi maupun harga dengan yang istilah harga moral. Nah, pada buku ini dijelaskan sebagai fenomena yang masih terbilang cukup baru, globalisasi ini sendiri belum memiliki definisi yang mapan, kecuali seperti untuk sekedar definisi kerja. Sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa maupun negara di dunia ini makin terikat satu sama lain untuk mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Baik, balik lagi kepada poin tadi, rumah baru. Rumah baru yang dibangun melalui keunggulan teknologi, satelit telah menjadi konstruksi yang berisi multipluralitas bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kita bisa berkenalan dan mengadakan komunikasi dengan gampang. Kita bisa mengakses model dan bangunan rumah tangga dari suatu bangsa lain. Kita pun dapat dengan mudah dijadikan sebagai bahan lelucon. Karena mereka tahu tentang diri kita dan bahkan bukan tidak mungkin lebih tahu dibandingkan kita sendiri. Saat ini, dunia tengah mengalami perubahan paradigmatik. Kita saksikan sendiri, apa yang terjadi dalam suatu negara itu bisa membawa pengaruh, minimal ya beritanya itu menjalar ke seluruh penjuru dunia, bahkan dalam waktu sekejap saja. Nah, tidak berlebihan agaknya apabila kita katakan bahwa kita tengah memasuki gerbang rumah masa depan, sebuah rumah global yang berpenghuni semua bangsa dengan aneka budaya. Ahli mengatakan, yaitu Tarmizi Taher, ketika sistem informasi dibantu dengan satelit, maka planet bumi seakan menjadi kecil. Barangkali hampir seluruh sudut bumi ini, bahkan perut bumi, itu dapat dipotret oleh manusia dan dalam waktu yang bersamaan, gambar dan berbagai penjelasan detailnya bisa disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Lain, ada yang melihat globalisasi itu sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adik kuasa. Sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Namun dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya. Karena apa ya? Karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti halnya budaya dan agama. Poin kedua itu informasi sebagai komoditi. Informasi merupakan inti globalisasi, khususnya bagi negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan. Disebutkan ahli, yaitu Sardar, bahwa sebagaimana negara-negara dewasa ini yang berupaya mengendalikan sumber-sumber daya dan harga-harga berkomoditi, maka di dalam waktu yang tidak terlalu lama, informasi sebagai suatu komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produktif akan menjadi penentu daya saing di seluruh dunia untuk meraih kekuasaan. Menurut ahli Rambe, secara teoritis, globalisasi itu bertujuan menciptakan interdependensi ekonomi antar negara di seluruh dunia melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas negara serta arus modal internasional. Namun, ada yang memandang realitas globalisasi ini dengan sikap yang kurang optimistik, untuk tidak dikatakan pesimistik. Globalisasi cenderung pada pemusatan kapitalisme di antara beberapa negara kaya sehingga memperlebar jarak antara apa yang disebut negara-negara plasma dan negara-negara inti. Aspek negatif lainnya itu adalah seperti peningkatan ekspor negara-negara inti dan peningkatan konsumerisme dan impor negara-negara lemah. Terlepas dari itu, terdapat aspek penting lainnya dari globalisasi. Hal itu menyangkut dari masalah budaya. Dengan makin meningkatnya perkembangan teknologi ini,
yang menembus batas-batas geografis negara, diharapkan bangsa-bangsa akan menjadi lebih menyatu dalam menyikapi kehadiran dunia baru dan mendorong mereka mengidentifikasi diri dengan cara-cara baru. Globalisasi ekonomi juga menekankan kesejahteraan ekonomi, perdagangan bebas, dan keuntungan lebih besar bagi setiap bangsa. Nah, banyak yang menilai ini sebagai penekanan yang lebih besar daripada sisi duniawi dan mengabaikan sisi ukhrawi. Sedangkan agama sendiri menginginkan di samping kebahagiaan duniawi juga kebahagiaan ukhrawi. Namun daripada itu, terdapat sedikit hal yang menarik bahwa di tengah perkembangannya globalisasi ekonomi, teknologi dan politik tersebut timbul fenomena nasionalisme kultural seperti istilah yang dipakai oleh John Naisbitt. Dikatakannya, walaupun gaya hidup kita tumbuh semakin sama, namun terhadap tanda-tanda yang tidak mungkin salah dari munculnya seperti counter yang kuat suatu hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa seseorang dan penolakan terhadap pengaruh asing. Berikutnya yaitu poin ketiga dari subbab pertama, kejahatan sebagai harga globalisasi. Maksudnya, ya jelas sekali bahwa globalisasi ini membawa dua akibat atau makna. Pada satu sisi, itu melahirkan dunia tanpa batas, menimbulkan keunggulan kompetitif, di mana faktor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen, di samping modal semakin menampilkan peranannya, sementara di sisi lain globalisasi itu membangkitkan reaksi balik atau kontren seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan karena interaksi dengan budaya global memberi dampak budaya secara luas. Bagi negara-negara berkembang, khususnya contohnya seperti Indonesia negara kita ini, menghadapi globalisasi demikian ini, persoalannya itu bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi ekses negatifnya demi minimalisasi kerugian. Nah, lebih khusus lagi bagi umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas. Seperti masalah globalisasi ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya merupakan tantangan. Dan tantangan tersebutlah membutuhkan jawaban yang tepat, kritis, dan penuh kearifan. Bangsa Indonesia sendiri tidak bisa melepaskan diri dari globalisasi. Era global ini ditandai dengan munculnya masyarakat dunia dengan nilai-nilai universal yang dianut bersama. Terdapat beberapa isu atau jargon di era global ini seperti demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, penggunaan standar internasional, dan hak atas kekayaan intelektual, biasa disebut dengan haki. Betapa kita terpuruk dalam menghadapi masalah HAM, sementara di bidang ekonomi kita tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan campur tangan internasional. Begitu pula di bidang politik, dunia internasional itu sudah memantau jalannya demokrasi di Indonesia. Nah, berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa di era global ini selain ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya di bidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi hal itu juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia. Munculnya kejahatan bernama cybercrime itu merupakan suatu pembenaran bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Maksudnya, sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati hidup, dan mengakses apa saja, dan lain sebagainya. Baiklah, lanjut pada subbab kedua, bab 1, yaitu mengenai kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Pada subbab kedua ini juga akan saya bagi menjadi beberapa poin.
Poin pertama yaitu mengenai teknologi dan globalisasi. Menurut ahli Edmundo O'Gorman, beliau menyatakan bahwasanya teknologi pada dirinya sendiri adalah tidak baik maupun tidak jahat, dan menyalahkannya adalah seperti mencela gunung es karena telah menenggelamkan kapal Titanic. Jelaslah, dosa itu tidak dapat ditemukan pada teknologi, melainkan dalam penggunaan yang dapat dilakukan padanya. Baiklah, lanjut pada materi bab kedua, yaitu mengenai eksistensi kejahatan Mayantara. Pada subbab pertama di sini mengenai sejarah internet dan perkembangan dunia maya atau cyberspace. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia. Internet juga telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata itu terbilang sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilometer dari tempat kita berada, dengan menggunakan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, kerja, ngobrol, belanja, dan lain sebagainya. Itu selayaknya dapat dilakukan dalam kehidupan nyata. Teruntuk sejarah dan perkembangan internet dan dunia maya, ini tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia Kedua. Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang biasa dikenal dengan ARPANET. Nah, ARPANET ini sendiri dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Nah, dengan cara ini diharapkan apabila satu jaringan terhapus atau terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Nah, pada awal tahun 1980-an, ARPANET ini terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET, sebuah jaringan militer. Akan tetapi, keduanya ini tetap punya jaringan sehingga komunikasi antar jaringan itu tetap dapat dilakukan. Indonesia, negara kita ini, baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Nah, sebelumnya beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia itu telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Internet telah mengkonstruksi dunia maya yang sebenarnya dalam praktiknya itu menjadi dunia tanpa batas, dunia kebebasan yang bisa dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Manusia menggunakannya disediakan ruang sebebas-bebasnya, ibarat konsumen yang dipersilahkan untuk memilih menu masakan yang disukainya. Baik, masuk kepada subbab kedua, pada bab kedua yaitu mengenai aspek-aspek kriminologi kejahatan Mayantara. Di sini dijelaskan bahwasannya kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Menurut ahli, Sahetapi telah menyatakan dalam tulisannya bahwasanya kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Pada perkembangannya, internet ternyata membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori yang menyatakan crime is product of society itself, yang secara sederhana dapat diartikan bahwasanya masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cybercrime. Indra Savitri mengemukakan kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Dalam perkembangannya, kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena di samping sudut pandang yang berbeda, dalam mengkaji kejahatan juga dikarenakan metode ataupun kondisi di mana teori itu muncul yang berbeda.
Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Pada sebab ini dijelaskan juga teori-teori kriminologi oleh kriminolog terkemuka. Yang pertama ada teori anomi. Nah, istilah anomi ini diperkenalkan oleh dua tokoh kriminolog yaitu Emil Durkheim dan Robert Camerton. Pada perkembangannya, Merton tidak menekankan pada tidak meratanya sarana, tapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Dalam masyarakat selalu terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas, lower class, dan upper class, yang menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan ketidakpuasan, konflik, dan penyimpangan muncul. Kondisi ini menimbulkan tidak adanya ikatan yang kuat dalam warga masyarakat terhadap tujuan serta sarana ataupun kesempatan dalam masyarakat. Kondisi inilah yang dinamakan dengan anomi. Berikut yang kedua adalah teori biososiologis. Teori ini merupakan integrasi atau pengkombinasian dari mazhab biologis antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini sendiri dibangun oleh Enrico Ferri yang merupakan murid dari Cesare Lombroso. Selanjutnya yang ketiga ada teori kontrol sosial dan containment. Teori ini sendiri menunjuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Baiklah, yang terakhir, yang keempat itu ada teori dari teori differential association. Teori ini sendiri dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland ini sendiri mengemukakan bahwa tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari. Jadi maksud dari teori keempat ini adalah tingkah laku dari kriminal itu sama saja dengan tingkah laku non kriminal yang dimana diperoleh oleh proses belajar. Baik, masuk kepada subbab ketiga pada bab kedua, yaitu mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Pada subbab ini dijelaskan bahwasanya untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam hidup bermasyarakat, maka oleh badan yang berkuasa dalam masyarakat itu dikeluarkannya peraturan-peraturan. Dan setiap anggota masyarakat itu harus mentaati peraturan tersebut. Peraturan yang lebih ditekankan untuk memelihara ketertiban umum ini lazim disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur hubungan hukum antara seseorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif kepentingan yang diatur atau dilindungi, Kansil mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang lagi atau tidak akan memunculkan kejahatan yang baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, dengan semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncullah berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya, seperti kita bahas tadi, yaitu cybercrime, atau kejahatan mantara. Sejalan dengan itu, diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum sendiri, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita-cita ketertiban dalam masyarakat. Menurut ahli, Sahetapi mengemukakan jalan yang paling aman untuk mengkaji permasalahan kejahatan itu dapat ditempuh dengan menghindari diskusi tentang berbagai teori yang masing-masing sendiri itu mempunyai pangkal tolak atau outlook-nya serta asumsi yang implikatif sendiri-sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan dari isi uraian materi buku Kejahatan Mayantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.